Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, sepantasnya ucapan tersebut selalu membasahi lisan kita dengan penuh penghayatan ketika kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas dipuji. Dialah yang pantas disanjung oleh hamba-hambanya. Ketika mereka berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Al-Khaliq, Ar-Raziq, sang pemberi rizki yang telah menciptakan hambanya dan tidak membiarkan mereka melainkan menurunkan kitabnya dan juga mengutus rasul-rasulnya untuk menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya. Maka tidak ada alasan di hari kiamat kelak kecuali semuanya mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat semasa hidupnya. Maka tidaklah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk tetap istiqamah hingga akhir hayat. Kita diberikan fasilitas yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Maka kita berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan berikutnya. Silih berganti apa yang kita dapatkan. Ketika seorang muslim mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, dia pun bersabar. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk maupun takdir yang baik. Bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala.
Termasuk yang akan kita baca pada kesempatan kali ini pada poin yang ke-11. Berkata rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, hadi ashar, poin yang ke-11, la yajuzu lil mar'ati al-ihdadu ala al-mayyit ala mayyitin akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha. Permasalahan terkait dengan hukum al-hadad atau yang kita kenal dengan berkabung dari kematian. Maka kita tahu bahwasanya berkabung dari kematian ini hanyalah untuk wanita. Kita lihat betapa banyak orang yang mengekspresikan, menampakkan simbol ketika dia berduka. Ada yang kemudian mengkhususkan pakaian dengan pakaian yang hitam atau dengan pakaian merah, ya. Atau mengibarkan bendera setengah tiang, dan masih banyak lagi kita dapatkan. Namun yang menjadi fokus kita adalah tuntunan agama. Bagaimana Islam memandang perkara ini? Maka dijelaskan dalam kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, atau dalam kitab Durus al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting dalam agama ini, ya. Di poin yang ke-11 disebutkan bahwasanya la yajuzu lil mar'ati al-ihdadu ala mayyitin akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha. Berarti dari sini kita ketahui bahwa berkabung itu terbagi dua. Ada yang menimpa wanita ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, ya, lebih dari 3 hari, yaitu 4 bulan 10 hari. Sedangkan yang kedua adalah tidak lebih dari 3 hari ketika dia berkabung, mengalami musibah, barangkali di antara kerabatnya atau teman dekatnya atau siapa yang kemudian, ya, menjadikan hatinya bersedih, ya, ketika ditimpa oleh musibah kematian. Penderitaan yang dialaminya, maka tidak boleh lebih daripada 3 hari. Adapun apabila suaminya yang meninggal, maka dia berkabung sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. La yajuzu lil mar'ati al-ihdad ala mayyitin akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha. Maka tidak boleh bagi wanita berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari kecuali suaminya, kecuali yang meninggal adalah suaminya. Fa innahu yajibu 'alaiha an tuhidda 'alaihi 4 ashhur wa 10. Maka wajib bagi dia untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau dia hamil. Wa ila wad'il haml, sampai dia kemudian melahirkan kandungannya. Li thubuti sunnati sahihati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, sesuai dengan sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala.
Selanjutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, amma rajul, adapun laki-laki, fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahad. Maka adapun bagi laki-laki, mereka tidak berkabung atas meninggalnya seseorang minal aqarib, baik itu dari laki-laki atau dari kerabatnya, ya, dari kerabatnya au ghairihim, atau selain daripada kerabatnya. Nah, maka kita pahami kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam penjelasan ini, hadhil mas'alah al-hadiyata asyarah hiya al-ihdad 'alal mayyit. Poin yang ke-11 ini adalah terkait dengan hukum berkabung seorang wanita, ya, ketika ditinggal, ya, mati oleh seseorang, baik itu suaminya ataupun orang lain. Artinya hadad atau berkabung atau ihdad adalah sikap wanita yang tidak boleh, ya, melakukan hal-hal yang dapat memikat orang lain atau laki-laki lain untuk menikahinya, sehingga tidak boleh dia melakukan hal-hal yang diharamkan ketika dia di masa berkabung tersebut. Maka di sini disebutkan oleh Syekh, ya, penjelasannya, la yajuzu lil mar'ati al-ihdad ala mayyit akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha. Wa innahu yajibu 'alayha an tuhidda 'alayhi 4 ashhur wa 10 illa an takuna hamilan fa ila wad'il hamal li thubutis sunnatis sahihah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, yuradu bi ihdadil mar'ati 5 asya'. Yang dimaksudkan dengan ihdad itu adalah sikap wanita terhadap 5 perkara. Maka yang pertama adalah bagaimana sikapnya ketika dia ditinggal mati oleh suaminya. Nah, ini masih memiliki hak, ya, seorang istri masih memiliki hak atas suaminya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, ya demikianlah bagaimana Islam itu mengatur betapa besarnya hak seorang suami, ya, yang harus betul-betul ditunaikan oleh istrinya. Sekalipun dia telah meninggal dunia, maka yang pertama itu adalah yang harus diperhatikan bagi wanita yang sedang dalam masa berkabung, ya, dalam masa, ya, kesedihan dan penderitaan yang mendalam. Yang pertama adalah al-baqa' fi manziliha alladhi tufiya zawjuha wa hiya fihi mahma amkanaha dzalik. Yang pertama, seorang wanita yang berkabung tetap di rumah suaminya, ya, atau di rumahnya yang suaminya meninggal di rumah tersebut, ya. Maka wanita tersebut atau istri tersebut tetap di dalam rumahnya, ya. Wala yajuzu khurujuha minhu illa lihaja, dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan yang sangat urgent, sangat penting, ya. Ini harus kita sampaikan karena betapa banyak kemudian wanita yang tidak mengetahui hukum, ya, hadad atau ihdad, berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya. Ingat, ini adalah merupakan hukum Islam yang tentunya apabila dilaksanakan akan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh, ya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, tajannubut thib fi thiyabiha wa badaniha wa kadzalikal hinna, yaitu hendaknya dia, ya, tidak menggunakan minyak wangi, baik di bajunya, di badannya, demikian pula, ya, hinna atau semacam kutek, ya, yang semuanya adalah untuk memperhias dan
mendandani dirinya. Nah, ini maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah tajannub lubsil huli bi jami' anwa'iha, yaitu tidak menggunakan perhiasan dalam segala bentuk, ya, dalam segala macam bentuk perhiasan. Kemudian yang keempat tajannubu lubsi malabisiz zina, yaitu ya tidak menggunakan pakaian yang lazimnya digunakan untuk berhias. Ya, dan yang terakhir yang kelima adalah adamul kuhli fi ainaiha, tidak boleh menggunakan celak mata, ya, di kedua matanya. Inilah yang dimaksudkan dengan 5 ya, hal yang harus diperhatikan oleh seorang wanita dalam masa berkabung, ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Bagaimana kalau kemudian dia membutuhkan bercelak untuk pengobatan matanya? Sebagian ada yang membolehkan, tapi itu di malam hari, kemudian di siang harinya pun dia kemudian menghilangkannya. Fa'an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Ummi Athiyyah, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mengatakan bahwasanya kunna, ya, dia mengatakan, Ummi Athiyyah mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3. Kami dilarang, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin 4 ashhurin wa 10, kecuali berkabung atas meninggalnya suami, yaitu masa berkabungnya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, kalau kemudian katakanlah contohnya ketika ada yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, di akhir bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah misalkan, ya, 5 hari terakhir di bulan Zulhijjah, maka ketika bulan Muharram disempurnakan, kemudian bulan Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, kemudian dihitung dari 4 bulan sebelumnya. Jadi 4 bulan 10 hari. Seperti itu misalkan. Ya, jadi gampang cara menghitungnya. Kemudian wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, dan juga dari Ummi Habibah radhiyallahu anha berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan, ya, dalil, ya, dari perkara yang sudah kita sebutkan tentang masa iddahnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh baginya an tuhidda ala mayyitin fawqa 3, dia berkabung, ya, atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali, ya, berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya, fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhuri wa 10, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau dia hamil, fa ila wad'il hamli, maka sampai kemudian dia melahirkan kandungannya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahun, dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Maka wanita-wanita yang hamil, masa iddahnya atau masanya adalah sampai kemudian dia melahirkan kandungannya. Nah, ini
untuk masa iddah ini harus kita perhatikan, baik itu ketika juga ya masa perhitungan yang lainnya dari masa iddah wanita yang banyak kemudian tidak memperhatikan masa iddahnya. Ya, ketika kemudian ditalak oleh suaminya, ya, atau ketika ditinggal mati oleh suaminya sebagaimana yang sedang kita bahas, ya, maka hendaknya diperhatikan. Inilah hukum Islam yang harus kita tegakkan. Sehingga kita tidak kemudian bersikap dengan sikap yang di luar daripada ketentuan syariat. Ya. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang terbaik. Itulah yang harus kita perhatikan dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, yang mengetahui kebutuhan hambanya, yang mengetahui perkara-perkara yang baik untuk hamba-hambanya. Maka apabila mereka menjalankan, maka mereka mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Selanjutnya, ammar rajul, adapun laki-laki, fala yajuzu an yuhidda ala ahadin minal aqarib aw ghairihim, maka laki-laki tidak berkabung atas meninggalnya seseorang, baik itu kerabat atau yang lainnya. Li'anna al-ihdad khas bil mar'ati wa huwa tabi'un lil iddah. Karena apa? Berkabung itu adalah kekhususan bagi wanita, ya, karena apa? Dia akan mengikuti iddah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا. Maka wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma al-ihdad ala az-zawj, adapun berkabung, maka fa innahu tabi'un lil iddati wa huwa min muqtadayatiha wa mukammilatiha. Ini kita lihat apa yang dibutuhkan oleh wanita. Adapun laki-laki, karena mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesempurnaan, kewibawaan, kesempurnaan, maka tidak membutuhkan untuk lelaki itu berhias, memperindah dan memperbagus dirinya, mempercantik layaknya seorang wanita. Lihat bagaimana Islam mengajarkan. Maka di antara konsekuensinya adalah kesempurnaan bagi seorang wanita terhadap suaminya adalah fa inna al-mar'ata innaha tahtaju ila tazayyun wat tajammul wat ta'attur litatahabbab ila zawjiha. Maka seorang wanita itu membutuhkan untuk berdandan, berhias, mempercantik dirinya, menggunakan wangi-wangian agar mendatangkan kecintaan suaminya kepadanya. Wa turaddu laha nafsuhu wa yahsunu ma bainahuma minal isyrati. Kemudian mendatangkan
kecintaan ya dalam diri seorang suami untuknya, wa yahsunu ma bainahuma minal isyrati, dan juga akan terjadi hubungan yang baik antara suami istri. Fa idza mata az-zawju wa'taddat minhu wa hiya lam tasil ila zawjin akhar faqtada tamamu haqqil awwal wa ta'kidul man' min ats-tsani. Maka kalau kemudian salah seorang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berkabung ya. Kemudian iddahnya harus diperhatikan sampai kemudian selesai ya 4 bulan 10 hari, maka disitulah ya kesempurnaan hak suami yang dia ya lakukan terhadap ya yaitu istri yang kemudian melakukan hak suaminya yang pertama, maksudnya yang baru meninggalkannya ya, sampai kemudian selesai masa iddahnya, maka dia dibolehkan untuk kemudian apa? Menikah ya kepada orang lain sampai selesai qabla bulughil kitab ajalihi. Maka sebelum sampai kepada ya berakhirnya masa iddah, dia tetap harus berkabung ya, yaitu tidak menggunakan ya, hal-hal yang telah dilarang dalam masa iddahnya tadi yang sudah disebutkan 5 perkara. Ya. Antamna mimma tasna'hu nisa li azwajihinna. Maka ya tidak boleh dia melakukan segala hal yang dilarang atau yang diharamkan pada wanita yang sedang ya apa menunggu masa iddahnya. Ya. Seperti wanita ya, ini adalah wanita-wanita yang ya apa tidak seperti mereka yang di luar daripada masa iddah tersebut, bebas melakukan hal-hal di luar daripada 5 perkara ini. Maka adapun wanita yang berkabung, maka dia ya tetap untuk memperhatikan 5 perkara ini, jangan sampai kemudian dia melanggarnya. Jangan sampai dia bebas kemudian keluar rumah ya tanpa dengan kebutuhan atau kepentingan syar'i sampai dia selesai dari masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Atau dia menggunakan minyak wangian, atau kemudian menggunakan pakaian ya yang sifatnya adalah untuk berhias ya, atau menggunakan celak atau menggunakan perhiasan, maka ini semua adalah terlarang sampai dia selesai dari masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari, maka dia dibolehkan untuk ya menikah kepada laki-laki yang lain. Ya, dalam rangka apa? Ma fi dzalika min saddid dzari'ati ila tam'iha fir rijal. Itu semua dalam rangka untuk ya mencegah dirinya kemudian ya apa? Condong ya tamak atau condong kepada laki-laki yang lain. Wa tam'ihim fiha bizzinati wal khidabi wat tatayyub. Demikian pula laki-laki lain ya kemudian berhasrat kepadanya ketika wanita tersebut yang ditinggal oleh suaminya itu kemudian menggunakan perhiasan atau menggunakan dandanan, menggunakan minyak wangi ya, sampai dia kemudian selesai daripada masa iddahnya. Fa idza balagal kitabu ajalah sarat muhtajatan ila ma yuraghibu fi nikahiha. Kemudian kalau dia sudah selesai dari masa iddahnya, maka dia pun membutuhkan untuk ya apa? Memperindah dirinya, berhias, maka dia dibolehkan fa ubiha laha min dzalik ma yubahu li dzati az-zauj. Maka dia dibolehkan untuk apa? Untuk berhias diri ya, untuk kemudian menikah kepada laki-laki yang lain. Fala syai'a ablagu fil husni min hadzal man'i wal ibahah. Maka tidak ada yang lebih indah ya dari apa yang telah dijelaskan oleh Islam. Dia dilarang ya sebelumnya ya, kemudian dibolehkan setelahnya. Dilarang dalam masa iddahnya ya, dia ya melakukan 5 perkara yang sudah disebutkan tadi.
ya, ketika dia masih dalam masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Maka setelah itu dia pun boleh ya untuk berdandan atau kemudian menikah dengan laki-laki yang lain. Walau iqtarahat uqulul alamin lam taqtarih syai'an ahsan minhu. Kalau misalkan ya boleh seseorang itu atau manusia ya kemudian menggunakan akalnya kemudian mengadakan perkara-perkara yang bisa dianggap baik ya bagi wanita yang sedang mengalami masa berkabung ya, maka tidak ada yang lebih baik daripada 5 perkara yang sudah disebutkan ya dan dijelaskan dalam agama kita ini. Maka itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan ajaran atau syariat ini yang telah menjelaskan hak-hak hubungan suami istri ya, bagaimana sikap istri terhadap suaminya walaupun dia telah ya meninggal dunia, maka ketika masa iddahnya 4 bulan 10 hari itu belum selesai, maka dia berkewajiban untuk tetap di dalam rumah suaminya atau dalam rumahnya dan tidak keluar dan tidak berdandan, tidak berhias dan juga tidak menggunakan wangi-wangian dan pakaian yang hias ya, yang menghiasi dirinya, karena itu semua adalah terlarang dalam Islam di masa iddahnya, masa dia berkabung ditinggal mati oleh suaminya. Iya. Maka betapa indahnya ajaran Islam apabila kita ingin ya betul-betul memperhatikan masalah ini. Dan itu semuanya adalah kembali kepada maslahat ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum Hawa yang disebutkan ya bagaimana mereka itu ya dalam menyikapi al-hadad, masa berkabung, dan karena ini dikhususkan bagi mereka. Adapun laki-laki mereka bisa ya kemudian bersikap yang lebih kuat ya mentalnya ketika menghadapi musibah ya. Adapun wanita dengan perasaannya ya, maka Islam kemudian memberikan tuntunan agar mereka tetap menjaga ya, jangan mereka layaknya wanita-wanita yang tidak mengindahkan agamanya ya, sehingga mereka pun tidak mengindahkan ajaran Islam yang memerintahkan mereka berpegang teguh kepada ya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita kaum muslimin. Kemudian kita sampaikan kepada wanita-wanita muslimah untuk ya menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika ditinggal mati oleh suami, maka ketika masa berkabung dia betul-betul memperhatikan masa iddahnya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.